bertemu dengan lagi saya Alfi dan juga Mbak Esi dalam Legal Talks bersama dengan Legal to Us. Kemarin Alfi sama Mbak Esi sudah membahas tentang produk, kemasan, strategi yang bisa digunakan, merek juga yang bisa digunakan teman-teman untuk mengembangkan usahanya. Dan kali ini kita akan membahas tentang legalitas. Legalitas. Penting nggak legalitas itu? Iya, itu dia. Penting. Identitas dari suatu usaha, bentuk usaha apapun, bagaimana dia nanti bisa mempertahankan keberadaannya dengan legalitas. Bagaimana dia bisa berhubungan dengan pihak kedua, legalitas akan sangat penting. Identitas itu bisa identitas that's right. Usaha itu adalah legalitas. Legalitas itu bentuknya usaha. Perizinannya, apa tuh perizinannya? Kalau dulu itu ada HO, CU, PDP. Kalau sekarang mungkin ada satu yang disebut dengan pendaftaran semuanya yang serba mudah di OSS. Di situ ada namanya nomor induk berusaha, ada itu namanya CU, ada izin usaha yang semua bisa didaftarkan dalam satu pintu. Makanya mudah untuk legalitas. Mudah untuk legalitas, berarti mudah untuk mendaftarkannya juga. Mudah untuk mendaftarkan, apalagi kalau mau yang simpel-simpel saja. Daftarkan langsung ke Legal to Us. Kita bisa ya, Bu ya. Sesimpel itu ya. Sorry. Yang itu di-cut. Kalau Legal to Us gitu kan. Legal to Us. Sekarang kalau misalnya Alfi mau mendirikan usaha sendiri. Oke. Itu gimana, bisa nggak sih? Alfi pengen punya usaha jilbab gitu ya, tapi didirikan sendiri, nggak mau nih aku ikutan, bisa banget gitu ya. Ada beberapa bentuk-bentuk usaha di Indonesia saat ini. Nah, yang lagi tren gitu ya, di mana pemerintah kita sedang mencanangkan kemudahan untuk membuat usaha berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja kemarin, peraturan nomor 11 tahun 2020, beliau mencanangkan bahwa ada perusahaan yang bisa didirikan oleh satu orang. Tidak sesulit seperti dulu tentang perseroan terbatas dulu dengan undang-undang yang dulu gitu ya, bahwa harus 2 orang, modalnya 50 juta minimal gitu ya. Tapi saat ini bisa didirikan hanya dengan 1 orang. Berarti pemerintah sudah memberikan kemudahan untuk kita. Makanya jangan menyanyikan hal itu. Langsung kalau misalnya punya badan usaha ingin mengembangkannya bisa ke PT Perseorangan. Nah, sekarang bedanya PT Perseorangan dengan badan yang lain? Oke, badan usaha itu macam-macam ya, Cek ya. Sudah pernah dengar UD. Jadi kalau toko bahan bangunan rata-rata bentuknya UD gitu ya. Atau toko jati itu UD. UD itu usaha dagang. Jadi dia punya dagang apa dalam satu bentuk, itu bentuknya usaha dagang. Ada namanya CV atau persekutuan. Yang namanya persekutuan mesti nggak cuma satu. Ada setidaknya minimal 2 orang gitu ya. Kemudian ada namanya firma. Firma ini juga didirikan oleh 1 orang bisa. Kemudian ada namanya matskap atau perkumpulan, itu orang misalnya kesamaan profesi. Misalnya ada dokter gigi kayak gitu ya, berkumpul jadi satu dalam satu praktek, itu bisa. Kemudian kalau yang paling huge orang mungkin memandang ngetren banget itu PT, perseroan terbatas. Tadi yang tak sampaikan minimal 2 orang, modal minimal 50 juta, dan yang terbaru tadi juga perusahaan perorangan. Bedanya apa? Dari 6 tadi itu kan bentuk badan usaha, tapi yang bentuknya berbadan hukum hanya 2, yakni perseroan terbatas sama tadi perusahaan perorangan. UD, CV, firma, kemudian matskap itu mereka tidak berbadan hukum. Oh, cuma PT dan juga perseorangan. Ya, kayak gitu. Jadi hanya perusahaan perseroan terbatas dan perusahaan perorangan itu yang bisa berbadan hukum. Walaupun saat ini CV, kemudian firma itu kan didaftarkan juga di Kementerian Hukum dan HAM, tapi mereka tidak berbadan hukum, hanya badan usaha. Berarti PT Perseorangan spesial banget. Manfaatkan itu, memanfaatkan PT Perseorangan. Tapi apa persyaratan atau mungkin hal yang harus diperhatikan ketika kita mendirikan PT Perseorangan? Hampir sama dengan PT gitu ya, bahwa ada modal. Iya. Alfi sudah di atas 18 tahun? Sudah. Oke, berarti sudah cakap hukum. Kalau dalam peraturannya minimal 17 tahun. Dan cakap hukum, sedangkan cakap hukumnya di Indonesia adalah 18 tahun. Ada modal-modal tidak ditentukan, bebas gitu ya. Ada kegiatan. Kegiatannya apa? Nanti cek
kayaknya aku pernah lihat di Legal to Us ada tentang KBLI, cara cari KBLI. Nah, itu cari di situ gitu ya. Kemudian alamat perusahaannya, kemudian identitas dari Cak Alfi, semua dalam satu surat atau pernyataan yang itu kemudian didaftarkan di sistem. Hampir sama, hanya bedanya kalau PT yang dulu itu lebih dari satu, artinya 2 orang, kalau yang ini boleh 1. Yang dulu modal minimal 50 juta, yang ini tidak ditentukan. Satu lagi yang mungkin dianggap lebih mudah adalah tidak perlu akta notaris. Cukup pernyataan bisa didaftarkan. Pernyataan bisa nggak perlu berlembar-lembar. Manis, artinya gini, aku juga mau bilang bahwa apa yang dikeluarkan oleh pemerintah ini adalah satu hal yang sangat membahagiakan gitu ya. Cuman memang sebelum tadi kita ngobrol tuh aku cek-cek juga. Oh ternyata ada juga bedanya dengan yang dulu. Kalau dulu mungkin PT kan memang wajib semua bentuk badan usaha, mau CV, UD, apapun PT gitu ya, itu tetap wajib lapor pajak. Artinya keuangan tetap jalan, laporan keuangan. Tapi spesial khusus perorangan ini dia tidak hanya laporan di Dinas Pajak, Cak Alfi. Dia juga wajib laporkan di sistem. Jadi sistem Kementerian Hukum dan HAM, maka dia wajib melaporkan laporan keuangan dia maksimal 6 bulan setelah ditutupnya buku dia, gitu ya. Artinya kan per tahun itu kan ada tutup buku gitu ya, itu wajib dilaporkan. Berarti ada 2 laporan yang harus diperhatikan, laporan pajak dan juga laporan ke Kemenkumham langsung. Betul. Berarti punya servernya sendiri. Ada, jadi ada sistemnya sendiri. Makanya kalau dalam aturan tersebut ada nggak sanksinya kalau dia nggak laporan? Ada. Jadi bisa nanti dibekukan layanannya, bisa dicabut sertifikat pendaftaran elektroniknya. Jadi kalau PT terdahulu dia dikatakan berbadan hukum manakala sudah keluar surat pengesahannya, surat keputusan Kementerian dari Hukum dan HAM. Kalau yang ini tadi perorangan kan nggak ada aktanya nih, maka dia waktu pendaftaran keluar namanya sertifikat pendaftaran elektronik. Nah saat itulah dia sudah berbadan hukum. Oh, berarti tapi selain laporan mungkin ada hal yang harus diperhatikan tentang PT perseorangan. Manakala Cak Alfi kenal sama seseorang gitu ya, kemudian seorang itu tertarik dengan usaha Cak Alfi yang mulai merambah tinggi, artinya nambah 1 orang, maka harus sudah disesuaikan berdasarkan undang-undang PT yang ada. Karena menjadi 2 orang, maka dia harus menjadi perseroan terbatas di mana 2 orang yang ada di sana. Itu 1. Kedua, bahwa kategori perusahaan perorangan itu UMKM. Bisa cek di peraturan nomor 8 2021 peraturan pemerintah. UMKM itu apa sih gitu ya? Sama dia kita pernah berlalu UMKM apa sih? Oh yang disebut usaha mikro manakala dia modalnya itu sampai 1M, gede loh gitu ya. Ternyata sampai 1M itu masih disebut sebagai usaha mikro. Disebut usaha kecil manakala 1 sampai 5M. Amin gitu ya. Berdoa kalau menengah manakala lebih dari 5M. Tapi yang satu yang harus dicermati manakala Cak Alfi kok tertarik nih pengen mengembangkan dan butuh orang lain untuk membackup dan dia punya bargaining bahwa dia harus masuk di usaha itu, ingat itu sudah tidak lagi bentuk perusahaan perorangan, maka harus berubah menjadi PT, perseroan terbatas di mana minimal 2 orang. Hanya ya Cak Alfi aku juga agak heran. Jadi ini kan memang serba kemudahan gitu ya. Tapi aku cek-cek tadi di AHU sampai saat ini aku belum lihat ataupun mungkin di bawah Google ya. Ada nggak sih contoh sertifikat pendaftaran elektronik? Belum ada. Oh belum ada. Sistem juga aku belum nemu. Atau mungkin kalau nanti teman-teman viewer ternyata menemukan gitu ya, nanti bisa saling share. Karena memang dalam peraturan tersebut kan harus didaftarkan nih di ahu.go.id. Nah saya mencari di mananya tuh belum nemu. Atau barangkali teman-teman di rumah belum tahu, bisa share gitu ya, belum tahu atau belum tahu bentuknya PT perseorangan. Mungkin baru tahu karena Legal Talks ini kan PT perseorangan. Dan kalau misalnya kan tadi cara mendaftar udah, terus resiko kalau perusahaan perorangan maka resiko sama aja, semua badan hukum maka resiko di badan hukum itu sendiri tidak akan masuk ke harta pribadi. Sama kayak PT itu tidak akan masuk ke harta pribadi. Beda kalau bentuk usaha gitu ya, CV, UD, manakala terjadi resiko itu bisa utang, bisa bangkrut sebagainya, maka akan masuk ke harta pribadi. Tapi kalau udah bentuk badan hukum, enggak. Maka menarik, selama sistemnya sudah ada gitu ya, selama bisa didaftarkan, segera harapan kita dengan kita juga bahas ini bisa sistemnya bisa ada.
kemudian rekan-rekan yang mau bikin perusahaan perseorangan itu juga mulai belajar bikin laporan keuangan agar tidak terasa ribet. Ini mudah lagi, nggak mau lebih ribet. Kalau Alfi, kalau legal itu tentunya yang pasti yang diperhatikan adalah laporan keuangan yang khusus. Perusahaan perorangan ini punya pasal khusus yang menyatakan wajib untuk laporan keuangan tersebut. Lebih, ya mungkin mudah, cuman dia harus lebih diperhatikan lagi, harus ada hal-hal yang kita lebih was-was lah. Betul. Was-was untuk entah itu laporan, terus kalau misalnya itu resikonya kalau misalnya kita mau mengembangkan atau kita udah nggak keluar dari UMKM, itu mau nggak mau harus berganti menjadi PT, dari PT perseorangan berganti menjadi PT. Tapi yang jelas nanti kalau sistem dan sebagainya mulai berubah, nanti akan jadi bahasan tersendiri di Legal Talk ya. Legal Talk ya, Alfi ya. Begini kita informasi awal dulu, informasi untuk teman-teman bahwa ada nih hal yang ternyata pemerintah sudah mencanangkan atau pemerintah sudah membuat format yang lebih mudah untuk teman-teman mendaftarkan usaha, entah itu untuk mengembangkan atau teman-teman mau ikut program pemerintah mungkin dengan menggunakan perizinan PT perseorangan yang lebih mudah untuk diakses gitu. Cuman itu sistemnya masih belum. Ini yang kita bahas baru bentuk badan usaha gitu ya, bahwa legalitas itu bentuk dan juga perizinan. Mungkin nanti bisa next kita bahas khusus yang tentang perizinannya mungkin ya. Begitu mudahnya, hanya tinggal klik-klik atau cukup klik nomor Legal to Us bisa dibantu Legal to Us. Oke, kalau misalnya teman-teman ada ide atau ada kegelisahan atau ada hal yang butuh solusi, teman-teman bisa juga komen di YouTube kami, di YouTube Legal to Us atau di Instagram, mention, DM, Kak aku punya kesusahan ini nih gitu kan. Mungkin kita, atau bukan mungkin lagi, kita bisa memberikan solusi untuk teman-teman. Jadi cukup sekian obrolan kita pada sore hari ini tentang legalitas dan juga sedikit tentang PT perseorangan yang bisa teman-teman dapatkan. Oke, terima kasih. Ketemu lagi dengan kami di Legal Talks mungkin di 2 minggu ke depan setiap hari Sabtu jam 6 sore. Bye bye.